Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Jumpa lagi di mata kuliah interaksi belajar mengajar. Kali ini kita akan memahami atau belajar mengenai hal penting dalam interaksi belajar mengajar. Apa itu? Mari kita simak baik-baik. Nah, hari ini kita akan membahas bersama apa itu hakikat interaksi belajar mengajar. Mari kita berelaborasi materi karena sekarang sudah dalam keadaan PTM ya sudah tatap muka, jadi rekan-rekan juga bisa melihat materi ini untuk berulang-ulang memahami materi tentang hakikat interaksi belajar mengajar. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita melakukan refleksi ya terhadap diri kita sendiri. Yang pertama, apa yang Anda ketahui mengenai interaksi belajar mengajar dan siapa saja yang terlibat dalam interaksi belajar mengajar, serta apa ciri dari interaksi belajar mengajar. Tiga hal penting itu yang akan kita dalami, pelajari dalam memahami tentang hakikat belajar mengajar. Baiklah kita mulai pemahaman awal melalui interaksi edukatif. Nah, untuk memahami hakikat interaksi belajar mengajar, terlebih dahulu kita memahami apa sih itu interaksi belajar mengajar. Belajar mengajar terdiri atas dua kata ya, yang terdiri atas interaksi dan pembelajaran. Interaksi sendiri itu merupakan komunikasi, komunikator atau pesan. Interaksi berarti ada dua orang, ada dua personal ya antara guru dan siswa di sana. Ada yang penutur dan petutur, ada yang menyampaikan informasi dan ada yang menerima informasi. Inilah yang dimaksud dengan interaksi. Kemudian edukasi atau pembelajaran. Pembelajaran di sini adalah yang dimaksud adalah edukasi, usaha yang bersifat sadar untuk mencapai tujuan dengan norma-norma tertentu atau aturan-aturan yang sudah disepakati. Nah, sedangkan makna dan ciri interaktif edukatif. Yang pertama, interaktif adalah komunikasi, komunikan atau komunikator atau pesan. Sedangkan edukatif adalah usaha yang bersifat sadar atau tujuan yang tersistematis atau mempunyai sebuah norma dan aturan. Kemudian ada pula ciri-ciri interaktif atau interaksi edukatif. Yang pertama tentunya yang disebut dengan interaksi edukatif atau interaksi pembelajaran, di mana kalau dalam forum tersebut ada tujuan yang dicapai. Misal dalam hal kita ingin belajar menggunakan sepeda, tentunya di sini ada tujuan yang dicapai. Berarti tujuannya adalah bisa menggunakan sepeda. Kemudian ada pesan. Pesannya apa? Berarti nanti misal belajar bagaimana memulai memanaskan sepeda, memasukkan kunci ke dalam stangnya dan lain sebagainya, hingga misalnya melakukan start untuk memulai maju ya untuk sepeda metik misal ini ya. Kemudian ada pelajarnya, ya, ada siswanya. Dimana kalau kita ngajar kalau nggak ada siswanya kan sama aja bohong gitu. Nah, sama hanya dengan Bu Ilmi saat ini. Bu Ilmi memberikan edukasi. Nah, kemudian tidak ada yang melihat, menonton, berarti ini bukan sebuah edukasi karena nggak ada yang menerima. Prinsip interaksi tadi, ada komunikasi, ada yang menyampaikan, ada yang menerima. Kemudian, ciri dari interaksi pembelajaran, di mana juga kalau ada pelajar berarti harus ada gurunya. Yang kelima, ciri interaksi edukasi atau interaksi pembelajaran, ada metode yang digunakan atau strategi yang digunakan. Misal, seperti yang Bu Ilmi gunakan saat ini. Yang digunakan Bu Ilmi saat ini metodenya adalah daring ya, atau menggunakan tatap maya atau sinkronus. Kemudian ada situasi di mana misalnya di ruang kelas ataupun seperti saat ini juga dalam keadaan daring, dimanapun bisa belajar
gitu ya. Kalau sekarang pakai daring, ada Android dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan belajar itu tidak hanya belajar di dalam kelas, namun bisa di mana saja. Kemudian prinsip interaksi pembelajaran yang paling penting dan yang paling akhir yakni ada proses penilaian, ada proses evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan yang ingin dicapai tadi, yang di nomor 1, begitu ya. Jadi hakikat interaksi itu adalah yang pertama, saya ulangi lagi, interaksi adalah sebuah komunikasi di mana di dalamnya adalah interaksi edukatif atau usaha yang bersifat sadar untuk mencapai tujuan. Tujuannya dimaksud adalah tujuan pembelajaran. Seperti itu. Nah, interaksi edukatif sebagai proses belajar mengajar nantinya tentunya harus ada tujuan dari interaksinya atau tujuan pembelajaran, ada perencanaannya ya. Jadi nanti membuat RPP ya, strateginya bagaimana, nanti medianya seperti apa. Nah, ini dibuat perencanaan. Kemudian ada materinya. Nanti pakai materi apa, entah kalau bahasa Indonesia entah teks prosedur, langkah-langkah membuat teks prosedur, langkah-langkah memahami ketatabahasaan teks prosedur dan lain sebagainya. Tentunya adanya aktivitas peserta didik. Peserta didik harus ada aktivitasnya nanti, entah itu membaca, entah itu nanti menyusun, merangkum dan lain sebagainya. Nah, posisinya guru itu adalah sebagai pembimbing. Ya, sebagai pembimbing, sebagai fasilitator. Kemudian ada pola tingkah laku atau prosedur pembelajaran, serta ada waktunya. Tentunya kalau kita walaupun pembelajaran yang dilakukan daring tetap ada waktu dan tempatnya masing-masing. Mungkin itu dari Bu Ilmi materi mengenai tentang hakikat pembelajaran. Semoga bisa menginspirasi kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.